Audio Jungle. Yesus hapus aku unang mapasombu au dihapun jungan dinasomardongan hototong dongaku di padalan aku. Yesus hapus aku unang au pasombu di harajaonmu igordo umu o mau iuton lau Tuhan moluan nang torang tarida sonang donasida di harajaonmu alani umu. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah memberikan kami hari yang baru, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Engkau telah melindungi dan memenangkan kami dari setiap pergumulan maupun kesulitan yang kami hadapi. Ya Bapa, di pagi ini kami mau bersyukur dan memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi tempat berdiamnya firman-Mu, yang menjadi penuntun yang teguh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ambang inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Mazmur 140 ayat ke-13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan pembela perkara orang miskin. Di bahasa Batak didok, takas dohu boto, saina maruli uhum donadangol, dohot akana pugus, bahenon ni Jehovah. Demikian firman Tuhan. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Mazmur 34 ayat 7 dikatakan, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Kata-kata pemazmur ini menjadi kata-kata kita ketika kita dipanggil untuk menghadapi berbagai kondisi penderitaan dan marginalisasi yang dialami oleh banyak saudara-saudara kita yang biasanya secara umum disebut kaum miskin. Kita tahu bahwa orang-orang tertindas, tersingkir, orang-orang miskin, dan orang-orang terpinggirkan ada di mana-mana. Ketertindasan, kemiskinan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Tentu mereka ini selalu menyuarakan ketertindasan mereka agar terbebas dari pergumulan tersebut. Di situasi seperti inilah kita dipanggil untuk sungguh-sungguh memahami dan benar-benar mampu mendengarkan suara jeritan mereka, dan kita berempati dengan kondisi mereka dan mengenali akan kebutuhan mereka dan menolong
mereka. Sebagai orang yang percaya, kita harus menjadi alat Tuhan untuk membebaskan dan memajukan kehidupan kaum miskin, sehingga mereka mampu menjadi bagian sepenuhnya dari masyarakat dan menata kehidupan dengan tentram. Tapi sebaliknya juga Tuhan Yesus mengajarkan kita, mereka yang menganiaya dan menjahati kita bukanlah meminta pembalasan yang kita lakukan, tetapi kita harus meminta rahmat dan pengampunan Tuhan atas musuh-musuh yang berbuat tidak adil dan semena-mena. Kalau saat ini kita sedang tertindas, kalau gereja Tuhan saat ini ditindas, dianiaya, dicemooh, dipaksa ditutup, dan sebagainya, jangan pernah menganggap hal tersebut sebagai suatu kerugian, karena sebenarnya Tuhan sedang mengajak umatnya untuk lebih mengenal Dia dan ketetapannya. Tuhan ingin agar kita dan gerejanya mengandalkan Dia dalam setiap kesempatan. Ketika kita tertindas, kita belajar untuk tidak berharap pada manusia, tetapi berharaplah hanya pada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong dan membebaskan kita. Amang inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini kita belajar bahwa pendengar setia dari segala ketertindasan ialah Tuhan. Tuhan bersedia mendengar semua seruan-seruan orang yang tertindas, karena ketika orang-orang tertindas berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkannya dan menjawabnya. Tuhan akan segera memberikan keadilan bagi mereka yang tertindas. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan bahwa tertindas itu baik, supaya kita dapat belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Syukurlah Tuhan itu maha adil. Pemazmur bersyukur atas keadilan Tuhan. Nabi Yesaya juga menyatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan keadilan Tuhan akan diberkati. Oleh karena itu, Tuhan mendorong kita memikirkan keadilan dan berlaku adil, terutama kepada mereka yang lemah, orang-orang yang teraniaya, orang-orang miskin. Karena Tuhan akan selalu melindungi mereka. Allah berpihak kepada mereka, perkara orang miskin pasti dibelanya. Siapa yang berani memperlakukan orang-orang miskin dengan semena-mena, ketahuilah bahwa saudara akan berhadapan dengan Allah. Artinya bahwa orang-orang yang tertindas akan dibela oleh Allah, dan mereka yang menindas akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Untuk itu, ingatlah bahwa Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan hadir menjadi pembela orang miskin dan memberi keadilan bagi orang yang tertindas. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hikmat daripadamu Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami, agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami, agar kami boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, sehingga kami selalu memuliakan nama Tuhan. Engkau Bapa punya rancangan yang baik atas kami semua ciptaan-Mu, yang membuat segala sesuatunya teramat sangat indah, dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, memohon kasih karunia dan kuasa-Mu atas kami. Yang sedang mengalami pergumulan atau masalah atau persoalan, berikan bagi kami kekuatan untuk menghadapinya. Yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Berikan kekuatan bagi yang lemah dan bangkitkan semangat bagi yang tidak berdaya, bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha, dan segala masalah lainnya.
Tuhan yang memberi pertolongan dan jalan keluar bagi mereka. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami. Ya Bapa, Engkau yang memberi kebijaksanaan bagi kami, orang tua, bagi semua anggota keluarga untuk saling mengasihi. Jadikanlah keluarga kami Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan sukacita hadir. Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak pembawa terang dan sukacita dimanapun mereka berada. Bagi anak-anak kami yang saat ini sedang berada di luar kota oleh karena bekerja dan karena sedang menempuh pendidikan, Engkau Bapa yang selalu menyertai dan membimbing mereka dalam tugas-tugas dan kegiatan mereka sehari-hari, agar senantiasa terhindar dari segala pergaulan yang tidak baik. Buat semua ina-ina mabalu, Tuhan menyertai, mencukupkan, dan memelihara setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang memberikan jodoh yang seiman, tentunya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang merindukan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau Bapa yang memberkati setiap kandungan para ibu, hingga suatu saat nanti Tuhan memberi apa yang mereka rindukan. Kami juga berdoa buat keluarga jemaat-Mu Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan, keluarga Ran Huta Barat Inang Situa Boru Huta Balian, dan keluarga Amang Oma Nurung Inang Boru Panjaitan. Kiranya kebahagiaan dan sukacita dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini. Sertailah kami Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan dan setiap apa yang kami lakukan, semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.